Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Syaul Zafira. Kali ini kita akan bercerita tentang alur cerita film The Silent Hours. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang duda beranak satu yang bernama Frank yang sedang bersantai di atas balkon. Tak lama Frank mendapat telepon dari anaknya yang sedang berkuliah di luar kota. Untuk bertanya apakah Frank mengunjunginya, Frank menjawab kalau besok hari ia pasti akan mengunjunginya, apalagi besok merupakan hari ulang tahun sang anak. Setelah berteleponan dengan anaknya, Frank pun bergegas pergi untuk bekerja. Ternyata Frank adalah seorang polisi bagian divisi kriminal yang sangat begitu terkenal brutalnya. Singkatnya, Frank pun ditegaskan untuk mendatangi seorang tersangka dari kasus pembunuhan berantai. Frank tidak berangkat sendirian, melainkan ditemani oleh sang satu rekan setimnya yang bernama Alexos. Di tengah perjalanan, Frank bertanya di mana si tersangka berada. Alexos mengatakan kalau si tersangka sekarang menyamar menjadi kuli bangunan. Dan menurut informasi, ia berada di pelabuhan. Mereka di pelabuhan. Alexos mengingatkan Frank untuk cukup membawa mereka si tersangka ke kantor polisi. Selama beberapa saat, Frank pun dan Alexos akhirnya menemukan si tersangka dan menyuruh si tersangka untuk ikut dengan mereka. Namun si tersangka tidak mau ikut ke kantor polisi. Ia pun langsung mengambil senjata di dalam sepatunya dan menyandera seorang pekerja. Tersangka meminta agar Frank untuk menurunkan pistolnya dan pergi dari pelabuhan bersama Alexos. Akan tetapi Frank dan Alexos tentu tidak mau mendengar hingga terjadilah baku tembak dan kejar-kejaran. Dalam insiden tersebut si tersangka harus koid dan ditabrak mobil, sementara Frank kepalanya terbentur tampar yang berlangsung pingsan. Bahkan telinganya hingga mengeluarkan darah. Sebelas bulan kemudian, memperlihatkan Frank yang sekarang harus menggunakan alat bantu dengar. Sebab kejadian waktu itu membuat indera pendengarannya kurang berfungsi. Berada di kantornya, alat bantu sering kali mengalami kerusakan dengan berdenging secara tiba-tiba. Selang beberapa saat, Frank pun dihubungi oleh anaknya yang sudah kembali berkuliah di luar kota. Terlihat si anak yang selalu mengajak Frank untuk berbahasa isyarat, walaupun sebenarnya Frank masih malu untuk melakukan hal itu. Kemudian si Frank memberitahu kalau 1 bulan lagi ia akan mengadakan pentas musik. Dan si anak berharap Frank bisa hadir di acara tersebut. Frank berjanji kalau ia akan pasti datang ke acara itu bagaimanapun keadaannya. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba alat dengar Frank kembali error, membuat Frank terpaksa menghentikan percakapannya dengan sang anak. Malam harinya, Frank diminta kepolisian untuk datang ke sebuah TKP. Pembunuhan yang ada di ujung kota, akan tetapi saat Frank hendak menanyai seorang saksi, alat bantunya lagi-lagi mengalami kerusakan yang membuat Frank menjadi tidak fokus hingga pada akhirnya Frank memutuskan untuk bergegas pulang. Setelah itu, Frank mendatangi dokter langganannya untuk memeriksa kondisi telinganya serta alat bantu dengarnya yang sering sekali rusak. Sesudah melakukan pemeriksaan, dokter mengatakan kalau alat bantu pendengar si Frank sama sekali tidak rusak. Yang selama ini menjadi bagian masalah hanyalah saraf pendengaran Frank yang semakin hari semakin melemah. Lalu si dokter menjelaskan kalau mulai sekarang Frank harus lebih giat belajar dalam berbahasa isyarat. Karena ditakutkan Frank akan mengalami tuli total tanpa bisa menggunakan alat bantu. Keesokan paginya memperlihatkan Frank yang sedang merenung di dalam kamar.
sambil memikirkan masa depannya. Ternyata Frank tengah memikirkan apakah dirinya akan pensiun dini atau tidak dengan kondisi pendengarannya yang seperti saat ini. Tak lama Frank didatangi oleh sahabat baiknya, yaitu Alexos. Alexos sekarang bukan lagi polisi di bagian kriminal seperti Frank, melainkan pindah ke divisi anti narkoboy sekitar 6 bulan yang lalu. Kemudian Alexos bercerita kalau 2 hari yang lalu ada kejadian pembantaian yang dilakukan oleh sekelompok bos mafia para haram, dan saat kejadian itu katanya ada seorang wanita yang sempat melihat sehingga Alexos harus menemui wanita tersebut sebagai bahan penyidikannya. Namun yang menjadi masalah, si wanita adalah seorang tunarunggu yang tidak dapat berbicara dan mendengar. Oleh karena itu, ia ingin Frank membantu Alexos dalam menerjemahkan si wanita menggunakan bahasa isyarat itu. Frank menjawab kalau ia belum terlalu lancar dalam berbahasa isyarat. Ditambah Frank sedang memikirkan apakah dirinya harus pensiun atau tidak. Mendengar itu semua, Alexos terus menyemangati Frank sebab kepolisian memang masih sangat membutuhkan kinerja Frank. Setelah mengobrol panjang, pada akhirnya Frank pun mau membantu Alexos dalam menemui si wanita. Dan ia juga memutuskan untuk tetap menjadi polisi. Adegan berpindah ke si wanita yang diketahui bernama Eva. Yang menarik di dalam film ini ternyata Eva adalah sosok asli tunarungguan dalam dunia nyata dan ia bernama asli Sandriatat Ituangkan. Atau selang beberapa saat Eva kedatangan tamu yang mana tamu tersebut adalah Frank dan juga Alexos. Di sini Frank mengatakan dalam bahasa isyarat kalau mereka berdua merupakan detektif polisi yang ingin menanyakan beberapa hal kepada Eva. Saat sudah berada di dalam, Frank bertanya kenapa apartemen ini begitu sepi. Eva menjelaskan kalau semua gedung apartemen akan dirobohkan sehingga bagian penghuni sudah ada pada pindah. Sementara Eva berencana akan mulai pindah pada besok hari. Kemudian Frank bertanya mengenai kejadian pembantaian yang dilakukan oleh kelompok bos mafia dan apakah Eva mengetahuinya. Eva pun segera menunjukkan sebuah video yang sempat ia rekam sambil meminta maaf karena ia baru saja melaporkan kejadian itu hari ini karena Eva merasa takut setelah melihat videonya. Frank dan Alexos pun membawa dulu ponsel Eva sebagai barang bukti, tapi mereka berjanji akan segera mengembalikan lagi ponsel tersebut pada nanti malam. Sebelum pergi, Frank izin ke toilet dulu sebentar dan di sini ia pun menemukan obat Neleson yang nama obat tersebut adalah obat untuk menetralkan reaksi sakau. Alhasil, Frank pun beranggapan kalau Eva adalah seorang pecandu. Singkatnya, Frank dan Alexos pulang ke rumah masing-masing dan Alexos tidak lupa berterima kasih kepada Frank karena sudah mau membantunya. Di tengah perjalanan, Frank baru menyadari kalau ponsel miliknya ketinggalan di rumah Eva. Hingga Frank pun langsung bergegas putar balik di waktu yang sama memperlihatkan kelompok bos mafia yang sedang memasuki gedung apartemen Eva. Diketahui sekelompok bos mafia ini yang sebelumnya direkam oleh Eva saat mereka melakukan pembantaian. Setibanya di depan kamar Eva, mereka pun langsung mendobrak pintu dan memaksa Eva untuk duduk dan tenang bersamaan. Dengan itu, Frank juga sampai di apartemen Eva dengan maksud mengambil ponselnya yang ketinggalan. Namun, Frank berjalan ke arah kamar Eva. Frank menyadari ada hal yang tidak beres sebab kamar Eva dijaga oleh satu pria yang mencurigakan. Frank pun berpura-pura sebagai penghuni kamar lain dan berjalan ke arah jendela. Di balik itu, Eva tampak sedang diinterogasi oleh bos mafia bernama Mason. Ini orangnya. Mason bertanya apakah Eva mempunyai bukti atas kejadian mereka saat melakukan pembantaian. Eva menjawab tidak dengan menggelengkan kepalanya.
Namun Mason yang tahu kalau Eva sedang berbohong, ia pun segera menyuruh anak buahnya untuk memeganginya. Ternyata Mason akan menghabisi Eva dengan menyuntikkan barang haram dengan jumlah banyak agar Eva overdosis. Di sisi lain, Frank sudah menyelinap keluar jendela. Ia pun melihat Eva yang hendak diapa-apakan oleh sekelompok. Hingga inilah yang dilakukan oleh Frank dalam insiden. Frank berhasil menembak anak tangan kanannya, termasuk Frank yang kehabisan amunisi. Ia pun memutuskan kabur bersama Eva. Sampai terjadilah kejar-kejaran. Di sini Frank dan Eva nyari saja ketahuan, tapi beruntung dengan cepat mereka masuk ke salah satu kamar lalu bersembunyi di sana. Sementara itu, Simon sendiri memutuskan kembali untuk melihat keadaan si tangan kanannya. Setibanya di sana, yang tidak mau tangan kanannya, ia pun menghubungi dokter khusus untuk mafia agar anak yang berjaga selalu waspada dan jangan sampai Eva berhasil kabur. Di sisi lain, Frank bertanya kepada Eva, apakah Eva merupakan seorang pencandu? Sebab di kamar mandinya Frank menemukan obat anti. Eva menjawab kalau dirinya bukanlah seorang pecandu. Akhirnya memegang pernah menjadi pecandu, tetapi sekarang dirinya benar-benar bersih dan tidak sekalipun lagi memakai barang haram tersebut. Frank menanyakan apakah di apartemen ini masih ada penghuni. Di apartemen ini masih ada penghuni selain Eva, sebab Frank membutuhkan ponsel untuk menghubungi bantuan Eva, mengatakan kalau di kamar nomor 23 masih ada penghuni. Hingga Frank berniat untuk pergi ke situ. Namun sebelum pergi, Eva meminta Frank agar nantinya Frank kembali dengan memberi kode menggunakan uang selembar. Di waktu yang sama, dokter yang sebelumnya dihubungi Mason kini sudah ada di lantai bawah dan bertemu dengan satu anak buah Mason. Di sini si anak buah langsung saja mengarahkan dokter tersebut ke lantai atas sebab tangan membutuhkan bantuan. Setibanya di lantai atas, Mason pun segera menyuruh dokter itu mengobati si tangan kanannya yang tadi sempat tertembak sementara. Sementara di tempat yang berbeda, Eva tampak begitu senang. Saat melihat dua orang polisi yang datang ke gedung apartemen. Namun seketika perasaan senang Eva berubah menjadi tidak senang lagi saat mengetahui kalau polisi tersebut berbincang dengan anak buahnya Mason. Ia pun sadar kalau kedua polisi itu polisi korup. Yang tak lama Frank memberi kode kepada Eva agar Eva mau membukakan pintu kamarnya. Di sini Frank mengatakan jika dirinya tidak menemukan siapa-siapa di kamar 23. Termasuk di sana juga tidak ada ponsel yang bisa ia gunakan. Lalu Eva memberitahu jika tadi ia melihat dua polisi. Tapi sayang, para polisi itu ialah polisi yang korup yang bekerja sama dengan kelompok Mason. Di sisi lain, Mason sendiri tak sengaja menemukan ponsel milik Frank hingga ia berpikir kalau Eva dan Frank tidak memiliki ponsel dan belum menghubungi pihak manapun. Kemudian Mason menghubungi para anak buahnya untuk tetap berada di posisi masing-masing. Sedangkan untuk teruntuk dua korup diminta mencari Eva dan Frank sehingga setiap kamar jangan ada yang tersisakan. Eva yang baru saja teringat kalau di dalam lift ada sebuah telepon. Dan dengan telepon tersebut mereka bisa menghubungi bantuan. Pada akhirnya mereka pun bergegas keluar menuju lift. Namun saat baru saja berjalan, alat bantu dengar Frank lalu kehabisan baterai.
yang membuat Frank benar-benar tidak bisa mendengar. Kemudian Frank dan Eva terus melanjutkan perjalanan menuju lift di lantai 5. Setibanya di sana, Frank langsung menghubungi 911. Tapi karena Frank tidak dapat bisa mendengar, ia pun malah mematikan teleponnya sebelum operator merespon. Di balik itu, ternyata aksi Frank dilihat oleh anak buah Mason yang berjaga di CCTV. Hingga ia pun mengabarkan kepada Mason dan semua rekannya untuk menuju ke lift lantai 5. Selama beberapa saat, Frank dan Eva mendapatkan serangan beruntun dari Mason dan pada akhirnya Eva dan Frank berhasil masuk ke lift dan pergi ke lift 7. Frank yang menyadari anak buah Mason tentu sedang mengawasi lewat CCTV. Ia pun langsung menghancurkan kamera di dalam lift. Lalu Frank tidak jadi pergi ke lantai 7, melainkan ke lantai 10. Sementara itu, Mason sendiri tengah bersiap dengan senjatanya di lantai 7, tanpa tahu kalau Frank sudah menuju ke lantai 10. Ternyata maksud Frank mendatangi lantai 10 karena ia ingin mengambil ponsel di kamarnya, kamar apartemen Eva. Tapi pada saat masuk ke dalam, mereka mendapati anak buah si Mason yang si tangan kanan itu yang tengah duduk hingga Frank segera menodongkan senjatanya. Walaupun senjata itu tidak ada peluru. Tapi si tangan kanan ini ia tidak tahu, tentu merasa takut. Namun di waktu yang sama, Eva tiba-tiba ditodong senjata oleh dokter yang masih ada di situ. Beruntung sesaat kemudian si dokter yang tidak mau ikut campur dengan urusan mereka, ia pun bergegas meninggalkan kamar tersebut. Setelah itu, si tangan kanan mencoba menghubungi si Mason dan yang lain menggunakan radio HT. Hingga inilah yang terjadi. Frank dan Eva dengan cepat mengambil ponsel si tangan kanan itu, lalu bergegas kabur dari tempat tersebut. Sebelum Mason dan yang lain datang setibanya di tempat aman. Frank pun dengan segera menghubungi Alexos lewat panggilan video call. Di sini percakapan mereka sempat berantakan karena Frank hanya bisa berbicara tanpa bisa mendengar. Tapi beruntung Eva dapat membaca gerak bibir Alexos yang membuat Frank akhirnya mengerti setelah melakukan video call. Kini Frank dan Eva hanyalah tinggal menunggu Alexos datang, namun tanpa diketahui Mason dan sekelompoknya sudah berhasil melacak keberadaan Frank melalui ponsel yang dipakai oleh Frank. Hingga selang beberapa saat kelompok Mason pun mendobrak pintu kamar tersebut. Beruntung di waktu yang tepat Frank dan Eva bergegas pergi dari ruangan itu. Dan sempat terjadi kejar-kejaran di tengah kejar-kejaran tersebut, Eva menyadari kalau kelompok Mason telah melacak mereka melalui ponsel. Hingga Eva menyuruh Frank untuk membuang saja ponsel tersebut. 15 menit kemudian, Frank dan Eva berhasil menemukan persembunyian baru sambil menunggu Alexos tiba. Mereka pun sempat mengobrol tentang pengalamannya masing-masing tak lama. Frank dan Eva pun melihat Alexos baru saja tiba. Namun sayang, Alexos datang sendiri dan membuat mereka merasa khawatir atas keselamatan Alexos. Alhasil, mereka berdua berencana turun ke bawah menggunakan tangga darurat yang ada jalur lift demi bisa menyelamatkan Alexos. Akan tetapi, saat Frank dan Eva baru saja hendak turun, tiba-tiba saat polisi korup menodongkan senjata kepada Frank dengan menggunakan bahasa isyarat. Frank meminta Eva agar tetap melompat ke tangga darurat, sedangkan Frank melakukan hal ini. Kali ini Frank benar-benar menghabisi si polisi dan tidak lupa juga ia merampas pistolnya. Setelah itu, Frank dan Eva bergegas turun melalui tangga darurat. Singkatnya, Frank keluar di lantai 2 hingga tak lama ia melihat Alexos yang sudah terpojok oleh salah satu anak buah. Di sini Frank yang tidak mau Alexos kenapa-kenapa, ia pun memutuskan menyerah serta menjatuhkan senjatanya. Namun ternyata Alexos hanya sedang berpura-pura karena Alexos merupakan antek-anteknya.
Mason bersamaan dengan itu muncullah kelompok Mason dan Mason segera menyuntikkan cairan barang haram kepada Eva agar Eva mengalami overdosis. Kemudian Mason menyuruh anak buahnya agar membawa Eva ke kamar apartemennya di lantai 10. Termasuk dengan Frank. Setibanya di lantai 10, Eva langsung dibawa ke kasur agar seolah-olah nanti dia koid akibat overdosis di kamarnya sendiri. Sedangkan teruntuk Frank, ia diinterogasi di ruangan samping. Di tengah interogasi, ternyata Alexis dan Maxon akan menyogok Frank supaya Frank mau tutup mulut. Namun, apabila Frank menolak, maka Alexis dan Mason akan menghabisinya. Sekarang, awalnya Frank menolak hingga Mason naik darah dan menodongkan senjata kepada Frank yang merasa tidak ada pilihan lain untuk saat ini. Akhirnya ia pun menyetujui bahwa tawaran tersebut. Lalu saat Frank dan kelompok Mason hendak turun ke bawah melalui lift, tiba-tiba Frank mengunci mereka di lift. Lalu Frank langsung menuju ke kamar dan menyelamatkan Eva di sini. Frank pun teringat dengan obat naloxone, yaitu obat yang menetralisir sakau yang membuat Frank segera menyuntikkan obat tersebut. Beruntung tak lama dari itu, Eva pun sadar, tapi Eva mengatakan kalau obat naloxone hanya mampu bertahan sampai 10 menit. Artinya dalam waktu 10 menit ke depan, apabila Eva tidak mendapatkan bantuan medis, maka Eva dipastikan akan menjadi koid akibat overdosis tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Frank segera menyuruh Eva untuk berjaga di depan pintu sambil mendodongkan senjata. Sedangkan Frank sendiri akan menyulut kebakaran supaya bisa memancing orang-orang datang ke apartemen ini. Selang beberapa saat, Mason sempat muncul di dekat jendela. Akhirnya Eva pun menodongkannya. Setelah itu, Frank menjebol tembok toilet yang memang sebelumnya sudah bolong. Lalu mereka berdua keluar dari sana melalui tembok tersebut. Tak berselang lama, Mason datang dan langsung mengecek seisi kamar. Hingga Mason menemukan tembok yang bolong. Namun, Mason memeriksanya. Ternyata Eva dan Frank segera menyiramkan cairan yang membuat penglihatan Mason hampir mengalami kebutaan di waktu yang sama. Terlihat orang-orang sudah mulai berkumpul, tak terkecuali polisi lokal, medis, serta pemadam kebakaran yang ada. Kembali ke Frank dan Eva yang kini tujuan mereka hendak masuk ke dalam salah satu kamar milik seorang. Setibanya di kamar, yang dimaksud rupanya mereka berdua menggunakan ketuliannya dengan menyetel musik volume yang sangat besar. Untuk kelompok Mason nanti datang. Beberapa saat kemudian Alexis dan Mason pun masuk ke kamar tersebut. Lalu mereka berdua pun berpencar untuk mencari Frank dan Eva. Akan tetapi secara bersamaan dengan itu tiba-tiba di suatu kesempatan Mason yang matanya sudah rabun, ia pun malah tak sengaja menembak Alexis yang membuatnya harus koid. Setelah itu Mason mendekati sound system dan ia pun menghentikan suara musik tersebut. Di waktu yang sama tiba-tiba Eva mengalami pingsan sebab obat naloxone-nya sudah habis. Mulai tak bereaksi lagi dengan mata yang masih rabun dan menghampiri Eva dan siap menghabisi Eva. Tetapi sebelum hal itu dilakukan, Frank muncul dan inilah yang terjadi. Lalu dengan cepat Frank membawa Eva keluar dari gedung apartemen tersebut dan meninggalkan Maxos dan Alexan yang sudah koid ketika sudah di luar. Eva pun langsung ditangani oleh tim medis. Sedangkan para polisi akan mengepung anak buah Mason yang masih hidup dan 1 bulan kemudian memperlihatkan Mason yang tengah melihat putrinya bermain musik di acara pentas. Frank sengaja tidak memakai alat pendengar supaya ia bisa merasakan keheningan di suasana yang ramai. Tak lama dari itu, Frank tiba-tiba dihampiri oleh Eva yang kini sudah sembuh total. Eva bertanya di mana alat bantu pendengar Frank dan Frank menjawab
kalau ia tidak mau memakainya. Lalu mereka berdua pun berpegangan tangan karena mereka sudah saling jatuh hati. Selesai. Mungkin cuma itu dari saya, Muhammad Syafira. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.